Dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang penanganan pasca gempa di Cianjur, saat ini sedang berlangsung konferensi pers di Pendopo Bupati Cianjur. Kita langsung saja menyimak bersama. Basarnas Provinsi Jabar, Pak Jumaril, Pak Kapolres, Pak Doni, Pak Bupati, Pak Herman Suherman, Pak Dandim, Pak Kajari, dan kita juga tetap didampingi oleh BMKG untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena alam yang perlu kita waspadai dalam fase-fase tanggap darurat minggu kedua ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sekuensnya mungkin saya akan minta waktu Pak Bupati dulu untuk menyampaikan update perkembangan hasil giat tanggap darurat hari ini dan hal-hal penting lainnya terkait dengan persiapan pembangunan kembali kawasan terdampak, khususnya rumah penduduk. Mungkin ini bisa disampaikan secara gamblang oleh Pak Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Moderator, ucapkan terima kasih. Juga yang terhormat Forkominda Kabupaten Cianjur, hadir langsung Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, juga yang saya hormati dari Basarnas dan juga dari BMKG. Izin melaporkan bahwa sejak mulai hari ini pengendalian kebencanaan alam di Kabupaten Cianjur secara estafet telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, ke Forkominda Kabupaten Cianjur, walaupun belum 100%, karena kami Forkominda masih perlu bimbingan dan arahan dari BNPB, dari Basarnas, dari BMKG. Kami telah berembuk Forkominda Kabupaten Cianjur. Saya bekerja tidak sendiri dan saya dibantu langsung oleh Pak Dandim, Pak Kapolres selaku tim di lapangan, dan juga saya dibantu oleh Pak Kajari mengenai pengadministrasikan keuangan, dan alhamdulillah SK-nya telah dibuat dan telah saya tanda tangani. Selanjutnya, perkembangan hari ini, tim dari Basarnas alhamdulillah telah menemukan 2 korban yang tertimbun tanah di Desa Cijedil, sehingga meninggal dunia sudah tercatat 323 jiwa. Artian penambahan hari ini Senin tanggal 28 bulan 11, 2 jiwa. Korban hilang yang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 9 jiwa lagi. Mudah-mudahan ini besok kita teruskan, mudah-mudahan bisa, mohon doanya bisa ditemukan. Kemudian kami laporkan pula korban luka berat yang saat ini masih dirawat berjumlah 108 orang. Korban luka ringan sudah tertangani dan kembali ke rumahnya masing-masing. Kemarin sempat ada yang viral di rumah sakit Cimacan, dan saya berkunjung ke sana, alhamdulillah sekarang sudah pulang ke tempat pengungsian bergabung dengan keluarganya. Kemudian pengungsian berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian P3A dan UNFPA yang bertujuan untuk mendapatkan data pengungsi terpilah antara lain distribusi umur, jenis kelamin,
dan kelompok rentan di posko-posko pengungsian. Dapat kami sampaikan, titik pengungsian yang sudah berjalan disurvei saat ini per pukul 16.00 WIB sebanyak 449 titik dengan rincian 331 titik terpusat dan 118 mandiri yang berada di tempat rumahnya masing-masing yang berdekatan dengan memasang tenda. Kemudian yang selanjutnya jumlah kakak hasil survei sebanyak 40.152 kakak. Jumlah total pengungsi yang disurvei sebanyak 100.330 jiwa. Pengungsi laki-laki sebanyak 48.490 jiwa. Pengungsi perempuan sebanyak 51.840 jiwa. Penyandang disabilitas sebanyak 147 jiwa. Ibu hamil sebanyak 1.317 jiwa. Lansia sebanyak 6.754 jiwa. Selanjutnya, perlu kami sampaikan kerugian material. Total rumah rusak sebanyak 63.229. Rumah rusak berat sebanyak 26.237. Rumah rusak sedang sebanyak 14.196. Rumah rusak ringan sebanyak 22.796. Infrastruktur rusak sekolah sebanyak 421. Tempat ibadah sebanyak 170. Fasilitas kesehatan, puskesmas dan pustu sebanyak 14. Gedung kantor sebanyak 17. Kemudian kecamatan terdampak masih tetap 16 kecamatan terdiri dari 151 desa. Kemudian perkembangan giat harian dan informasi manajemen posko darurat, sistem distribusi logistik, pendistribusian logistik untuk menjangkau wilayah dengan kondisi sulit masih dilakukan dengan kendaraan roda 2. Posko terus memonitor permasalahan distribusi logistik yang belum optimal. Kemudian dapat kami laporkan organisasi relawan berjumlah 294 organisasi bekerja di 15 sektor. Jumlah personil sebanyak 4.222 relawan. Tugas dan dukungan akan dibagi sedemikian rupa, baik untuk dukungan pencarian dan evakuasi, dukungan logistik, dan pengungsian, pendataan kerugian material, dan tugas-tugas lainnya. Ya, itu tadi jalannya konferensi pers yang berlangsung di Pendopo Bupati Cianjur, di mana baru saja disampaikan informasi dari Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang menyatakan bahwa pada 28 November 2022, Basarnas telah menemukan 2 korban tertimbun longsor, tepatnya di lokasi Desa Cigedil. Artinya hingga 28 November ini total korban meninggal dunia ada sebanyak 323 jiwa. Sementara itu pencarian masih akan terus dilakukan
terhadap 9 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Terkait dengan jumlah korban yang dirawat, tadi disampaikan oleh Bupati Cianjur pula, ada 108 korban yang mengalami luka berat masih terus dirawat, dan hingga kini ada 1.317 jiwa ibu hamil yang juga masih terus mengungsi, baik itu di lokasi pengungsian yang didirikan oleh aparat setempat maupun yang didirikan oleh swadaya oleh masyarakat. Dan usai jeda, kami akan kembali dengan informasi